Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini gue ditemanin sama perwakilan dari Casio Indonesia, yaitu Kak Stella. Halo. Dan ditemanin dengan guru piano Sinfonia Musik, yaitu Kak Deo. Halo. Kali ini kita akan nge-review hal yang unik lagi nih. Ya, kemarin kita udah sempat nge-review keyboard dari Casio. Nah, sekarang kita nge-review lagi keyboard Casio. Nah, kali ini kita akan nge-review CTS 400 dan LKS 450. Langsung saja kita akan bahas produk ini. Nah, Kak Stella, mungkin yang pertama gue mau nanya nih. Ini kan ada dua produk. Nah, produk ini gue pengen tahu ditujukan ke siapa? Oke. Kalau untuk CTS 400 ini ditujukannya lebih ke arah keyboardis atau pianis yang udah lebih ke intermediate menuju advance. Oke, jadi bukan yang beginner banget ya? Bukan, karena kalau misalkan kita lihat di sini Kak, dia tuh udah ada pitch band-nya. Biasanya kalau anak pemula kan nggak ngerti tuh pakai pitch band, ya kan? Ini yang udah bisa main meleok-meleok gitu teh, pakai ini gitu. Betul. Nah, terus dia juga udah ada namanya arpeggiator sama auto harmonize. Apaan tuh? Itu tuh kalau misalkan dipencet satu, dia bunyi tutut. Ntar deh aku pencetin ya. Oke, nanti kita cobain demonya ya. Oke. Terus? Makanya ini tuh lebih buat ke yang advance gitu. Dan auto harmonize juga itu tuh emang buat komposisi musik, buat produksi musik dibutuhkan fitur-fitur itu. Itu si CTS 400. Sementara kalau si LKS 450 kan dia namanya LK nih, Lighted Keys. Oh, itu artinya lighted keys. Kalau CT itu kepanjangan apa? Kasioton. Oh, kasioton. Itu lighted keys. Iya. Nah, ini kalau dia tuh kan nyala-nyala. Biasanya yang namanya nyala-nyala gini kan anak kecil nih. Oh, gitu. Jadi kalau si LKS 450 itu lebih ke buat anak-anak sama entertainment untuk family. Karena si LKS 450 ini ada mic in-nya. Bisa colok mic, bisa nyanyi. Dalamnya tuh udah ada lagu-lagunya gitu Kak, tinggal pencet, nyanyi lah dia. Oh, jadi kayak misalnya ada pengiringnya, terus ada yang mau karaokean sambil nyanyi sama buat keluarga. Oh, itu. Terus juga nanti pas karaoke yang nyala itu dia bisa nyala-nyala juga keyboardnya sambil diiringin kalau misalkan mau belajar. Gitu. Oke, nanti kita cobain ya. Gue pengen lihat nyala-nyalanya seperti apa gitu. Boleh ntar kita cobain ya. Oke, jadi kesimpulannya yang ini untuk mungkin profesional atau intermediate, menengah ke atas lah. Sedangkan itu bisa dipakai untuk beginner, anak-anak yang mau belajar ataupun buat kebutuhan mungkin family entertainment. Oke, nah sekarang gue pengen tahu nih kalau yang CT400 ini, CTS 400 ini, fitur-fitur utamanya apa aja? Nanti sekalian lu bisa demoin nih ya apa aja. Jadi kalian mungkin Kak Deo bisa nyobain ya Kak Deo ya. Oke. Nah, kalau si CTS 400 ini Kak, yang pertama dia itu suaranya ada banyak. Ada 600 suara. Makanya tadi aku bilang buat macem-macem itu ada banget gitu. Nah, sorry, gue potong sedikit. 600 suara ini 600 instrumen maksudnya? Sebenarnya bukan 600 instrumen juga sih. Kalau instrumen bisa dibilang macam-macam banget. Tapi misalkan dia piano, dia tuh ada macam-macam pianonya. Misalkan si honky tonky, harpsichord gitu. Oke, jadi piano tapi piano apa? Kategorinya banyak. Gitu. Terus electric piano juga kan ada yang Galaxia, ada yang EP apa-apa itu kayak Venus, gitu. Ada apa? Itu gitu. Terus jadi kayak sampai 600. Sampai 600. Suara. Percussionnya pun ada misalkan kakak mau main gini ya. Terus bikin kayak rhythm pakai ini bisa banget nih, aku contohin dikit mungkin ya, kayak misalkan langsung bisa jadi gitu. Kayak drum pad. Terus ini yang buat nge-DJ juga ada nih. Gitu. Bisa looping nggak ini? Mesti direkam. Oh, tetap mesti direkam. Mesti direkam gitu kalau mau looping. Nah, itu tuh jadi makanya instrumennya udah banyak banget. Terus ritmenya juga dia udah ada 200. Ritm 200. Terus dikasih 10 slot lagi misalkan mau nambah ritm dangdut atau ritm sunda, itu bisa. Oh, bisa dimasukin. Dan ya nanti kita juga akan luncurin juga tuh Kak ritm pack gratisnya buat si Casioton CTS 400. Di-download di websitenya Casio Kairos. Oh, oke. Iya, ada. Kemarin itu kan kita udah bikin yang buat CTX. Sekarang ini yang CTS 400 lagi dalam proses, nanti akan kita launching juga dalam waktu dekat. Oke, jadi bisa langsung di synchronize di sini gitu ya. Langsung masukin colok USB, masukin simpen. Gitu. Gitu. Selain itu apa lagi tuh? Nah, tadi yang aku bilang yang sempat aku sebut itu ada yang namanya arpeggiator. Jadi nih arpeggiator itu kalau misalkan aku pencet satu, kita ganti suara dulu ya, maaf. Ya, Kalau suara itu nggak kedengeran. Piano. Nah, misalkan ini piano, ya kan stage piano deh. Kita nyalain arpeggiatornya. Wow. Aku cuma mencet satu kan, tapi dia mau langsung berubah. Nah, temponya pun bisa aku kurangin, misalkan mau lebih lambat nih, misalkan cuma gitu. Dan dia arpeggiator sendiri tuh sampai ada 100 tipe nih yang latin.
Gitu. Tunggu ya, aku cepetin biar berasa latinnya. Sorry. Tinggal pencet satu, jadi looping kayak gini. Iya. Makanya aku bilang bisa untuk musik production juga. Oke, menarik. Gitu. Dan dia ada auto harmonize. Kalau auto harmonize itu yang kayak misalkan mencet satu, dia bisa kayak bunyi chord. Nada 3-nya, ya, nada 5-nya langsung otomatis gitu. Nah, selain itu apa fungsi-fungsi apa lagi? Terus ya yang tadi aku bilang ada rhythm. Terus kalau misalkan mau kayak chordana yang tadi di si CTS1 tuh dengan Bluetooth dongle-nya ini juga bisa. Oh, tetap bisa. Oke. Gitu. Paling gitu sih, Kak. Biasanya kan kalau misalkan kita nge-layer suara gitu, volumenya nggak bisa diatur. Ini volumenya bisa diatur. Jadi uppernya mau sekencang apa, lowernya mau sekencang apa itu bisa diatur. Dan sustain-nya juga bisa diatur. Oh, Jadi kalau misalkan, ini aku kasih contoh dikit aja ya. Misalkan, kan kita nge-layer nih, biasanya kan, nah ini kan ngatur ininya. Kalau misalkan kita mau pakai internal sustain, nih, misalkan kita nyalain upper 1, upper 2 lower. Ya. Nah, sustain time-nya tuh bisa dipendekin. Misalkan yang mau di-sustain mau si pianonya aja nih. Gitu. Jadi apa namanya? Yang si stringnya nggak ke-sustain, yang si pianonya ke-sustain ini bisa di keyboard ini gitu. Gitu sih, Kak. Sama yang lowernya kalau di split sustain-nya diatur pun bisa. Oke. Gitu. Paling itu makanya karena ini udah lebih advance, untuk yang udah pakai suara macem-macem, ditumpuk macem-macem, lebih ke arah yang sini. Lebih cocok gitu. itu ya. Oke. Kak Deo mungkin ada pertanyaan atau mau mencoba? Boleh mencoba dulu ya? Boleh. Ini saya matiin dulu sustain-nya ya biar nggak bingung. Oh nih aku kasih contoh dikit. Tuh ya. Panjang. Ya, panjang. Yang panjang cuma si pianonya kan. Ya, soalnya yang stringnya aku matiin. Tapi kalau misalkan stringnya mau dipanjangin, ikutan manjang. Ya. Gitu. Atau kalau misalkan mau dipendekin, tuh sisa pianonya doang. Gitu sih, Kak. Aku turn off dulu sustain-nya ya. Silakan Kakak kalau misalkan mau mencoba-coba. Kak Deo. Ini suara apa ini? Ini piano standar. Oke. Nah, kalau kita mau bikin sustain itu seperti gimana caranya? Nah, yang kayak tadi tuh. Ini tinggal gampang Kak. Ini udah ada langsung di sini tinggal dipencet. Jadi nggak usah pakai pedal gitu ya. Coba. Auto sustain berarti ya? Iya. Udah ada autonya berarti. Keren. Ya, kita coba gimana kalau misalnya synchronize tablet dengan aplikasi Chordana ini sama Casio CTS 400 ini, sama LKS 450. Oke, mungkin biar lebih asik aku cobain ke LKS 450 ya, soalnya kan dia nyala-nyala. Tapi kalau untuk synchronize sih bakal sama. Jadi sama kayak si CTS1 Kak, dia tuh bisa pakai si dongle ini. Oke. Atau ini udah include atau ini kepisah? Terpisah. Kalau ini si WBT10-nya dijual terpisah. Terus kalau misalkan nggak mau pakai ini pun bisa pakai kabel charger HP biasa Kak, yang mini USB. Oh, oke. Jadi support ini, OTG ya? Iya, pakai OTG. Ini kan ada nih di sini slotnya. Nih si mini USB. Itu juga ada, tinggal colok pakein OTG. Gitu. Nah ini biar enak aku pakai si Bluetooth aja ya. Boleh. Kalau pairingnya gampang sih Kak, cuma kayak apa namanya, di sini ada menunya juga, tinggal langsung pilih. Di sini ada, tuh dia langsung nyala gitu, Bluetooth pairing. Nah kalau misalkan udah pairing, tinggal pilih mau secara audio apa secara secara MIDI. Kalau misalkan mau yang audio gitu Kak, tinggal pilih dari settingannya gitu, tinggal pilih yang WU-BT10 audio. Nah nanti dia akan ke-pair sendiri. Gitu, udah. Nah kalau misalkan tapi mau ke Chordananya yang buat jadi MIDI controller, ini kan bisa jadi MIDI controller pakai si Bluetooth. Itu mesti buka si Chordananya. Nah pilih lesson mode. Terus kita ngambil settingan dari sini nih. Ada gambar roda setting gitu. Bluetooth MIDI device. Gitu. Tunggu sebentar. Habis itu tinggal di-connect. Nah, kalau lucunya ini Kak, si LKS 450, apa yang dimainin di sini tuh lampunya nyala. Jadi kita bisa ngikutin buat belajar. Kan kalau misalkan belajar ada yang nyala-nyala gitu akan lebih menyenangkan kan? Nih, aku contohin satu ya. Dan pakai skor juga. Jadi tinggal di play. Nanti kita tinggal ngikutin lampunya nyala-nyala nih Kak, ketika dia udah bagiannya dia mulai. Nah itu intronya ya berarti ya? Intro. Nah nanti kan melodinya nih. Tuh dia lampunya akan nyala-nyala dan kita tinggal ikutin.
gitu. Oke, Gitu. jadi tinggal baca, tinggal ngikutin. Yes, tinggal baca, tinggal ngikutin. Ini menarik ya, Iya. fungsi ini untuk belajar kayaknya menarik sekali ya. Tapi bahkan kalau misalkan kakak nggak mau pakai Cordana, kalau untuk si LKS 450 ini udah ada built-in songnya. Misalkan nih for Alice, dia tuh ada namanya lesson mode. Tinggal kita pencet, dan itu tuh ada step-stepnya. Misalkan mau dengerin dulu atau mau lihat, terus mau remember atau ada tiga mode itu, listen, watch sama remember. Kalau yang listen kan ngedengerin. Kalau yang watch, kalau misalkan aku play nih, kalau aku nggak pencet dia nggak akan jalan. Oh, dia ngikutin. Ngikutin gitu. Ini kalau si LKS 450 bisa begini, kalau si CTS 400 enggak. Kan dia buat intermediate. Ini buat lebih advance lebih sebenarnya advance. Kalau yang ini lebih ke buat belajar, jadi ada kayak Teaching. gitu. Gitu, Kak. Oke, jadi ini memang dua fungsi yang berbeda ya. Itu fitur-fitur utamanya. Ada lagi nggak fitur lain yang mungkin membedakan dibanding produk-produk lain yang sejenis gitu? Oke, paling yang tadi kayak aku bilang, Kak, dia kan ada mic in nih. Oh, itu jadi kita bisa karaokean Iya, gitu. dengan harga 4 juta ada mic in yang udah bisa reverb chorus. Oke, Jadi bisa yang diatur lain reverbnya di bisa situ. diatur gitu. Tinggal di menu gitu. Di menu ini ada namanya karaoke. No. Terus tinggal di play. Tuh, dia nyala. Kalau mau belajar piano pun bisa gitu. Gitu. Nah, kan dia nyala. Cuma emang nggak bisa ngikutin. Tapi misalkan aku di C ketinggian, mau dikurangin, mau diganti transpose pun tinggal pencet di sini. Ya. Dengan mainnya tetap di C. Suaranya doang yang pindah. Gitu, Kak. Pokoknya ini family entertainment lah. Ya, Gitu. fungsinya gitu ya. Kurang lebih begitu, Kakak. Oke, Kak Deo mungkin ada pertanyaan lagi, Kak Deo. Ya, lu kan udah agak advance nih, lu pasti banyak nanyanya ke sini. Kayaknya lebih cenderungnya ke sini ya. Ini aku Nah, yang bilang. gini, yang gue pengen tahu sebagai seorang keyboardist, yang lu butuhkan sebenarnya apa? Yang Fungsi-fungsi apa yang paling utama untuk seorang keyboardist dalam saya bekerja, bukan ngajar ya, tapi kalau lu mau perform, apa yang menurut lu yang paling dibutuhkan? Dalam untuk perform sih biasanya kan ada dua macam ya, kita untuk apa kalau sendiri, kalau nggak di dalam band gitu ya. Mungkin kalau di band sih fitur-fiturnya seperti sustain gitu ya, jadi nggak usah repot-repot bawa pedal. Kalau nggak bisa udah ada gitu ya, udah ada dari apa fungsinya langsung gitu ya. Kalau nggak mungkin dari layernya gitu ya, penggunaan layer-layernya. Jadi apa? Penggunaan macam-macam jenis suaranya gitu ya, karena kan di tiap lagu nggak mungkin pakai suara piano terus gitu ya, itu Dan ini aja ada kan. 600 Nah, di sini suara. ada 600 gitu ya, yang sangat support banget gitu ya. Iya. Terus mungkin berikutnya transpose gitu-gitu ya, itu juga. Itu pasti perlu ya. Iya, jadi untuk kalau misalkan mainnya banyak hitam gitu ya, repot. Udah jadi transpose, kita mainnya di putih gitu. Iya, gampang jadi ya. Iya, itu sih. Sama paling touch sensitivity-nya juga oke lah gitu ya, bagus. Ini sensitivity Ada Touch gitu. response juga. Dua ini tetap touch response, kan. Oh, oke. Dan bisa diatur touch response-nya. Oke, coba mungkin Kak Deo bisa cobain untuk touch response-nya kan, Jadi sensitivity-nya mungkin yang lembut, yang keras gitu. iya, yang maksud touch sensitivity-nya itu maksudnya kalau mencetnya pelan, suaranya jadi Pelan, gitu. Kalau kita jadi ngikutin. keras gitu kan. Karena untuk misalkan ada lagu yang cuma diiringin pakai piano gitu ya, kan tidak bisa, nggak mungkin kita apa suaranya sama terus dari awal sampai akhir gitu ya. Ada dinamikanya. Ada alur lagunya, dinamikanya gitu. Jadi harus kadang pelan, kadang harus bisa butuh keras. Nah, menurut lu ini gimana? Di sini oke gitu ya. Di sini pun bisa disetting gitu ya. Apakah kita mau yang light, normal atau yang lebih heavy, berat gitu ya jatuhnya. Betul. Bisa. Gitu. Oke. Ya. Jadi itu salah satu fungsi yang menarik dari produk-produk Casio ya. Oke, kalau misalnya touch-nya gimana? Kan ini yang gue tau bedanya touch piano akustik sama touch keyboard itu biasanya kan lebih lembut keyboard gitu. Iya. Nah, menurut lu ini ringan banget atau gimana setelah lu nyoba-nyoba nih? Ini cukup memadai ya, nggak ringan banget juga gitu ya, kayak keyboard yang yang levelnya level di bawah gitu ya. Cuman ada bisa diatur tingkat kekerasannya juga gitu sama kita. Ada rasa beratnya juga ada gitu. Cuman tidak seberat piano juga. Ya, bagus kalau untuk piano kan memang ada hammernya ya, kan, jadi betul. ada bebannya gitu. Jadi bagus juga untuk anak-anak untuk belajar gitu ya.
Kalau ke piano kan terkadang mungkin terlalu berat gitu. Oke. Betul. Nah, ngomong-ngomong berat nih, ini beratnya berapa nih Kak Stella? Ini tetap nggak beda-beda jauh sama si CT1, dia tuh 3,5 kilo tanpa baterai. Oh, 3,5 kilo. Pokoknya ini kalau misalkan sok mau gaya-gayaan gitu duduk di samping jendela, ya kan, pangku main, kan bisa pakai baterai kan? Iya, biasanya kita laptop gitu ya, kalau musisi beda. Kalau musisi keyboard. Keyboard gitu. Kalau ini kita mangkunya keyboard aja gitu. Terus kalau misalkan yang kakak lihat gitu di sini tuh dia udah ada hand gripnya gini loh Kak. Jadi nih di sini tuh ada lubang hand gripnya, jadi kalau mau diangkat juga enak gitu. Jadi fleksibel ya. Ya, jadi fleksibel. Nah ini gitu. kalau yang suka nge-gig berarti, Iya, kalau lu betul. ada nge-job nge-gig gitu kan jadi lebih mudah gitu, portable Settingnya banget. lebih mudah ya. Teng-teng. Tinggal colok, cari mixernya, colok, selesai jalan. Udah bisa gitu. pakai baterai juga. Bisa pakai baterai. Iya. Kalau kita mau beli di mana, kemudian harganya berapa nih barang-barang ini nih? Oke, kalau mau beli sekali lagi Kak, kalau mau beli itu bisa di authorized dealernya Casio, bisa dicek di store locator atau bahkan kalau mau beli di Sinfonia bisa Kak. Sekarang belum ada. Sekarang belum ada, segera ya Kak ya. Oke. Bisaan nih. Amin, gitu dong Kak, amin. Nah, Kak kalau misalkan mau belinya secara online, kita tuh ada official store di blibli.com, Casio Musik Indonesia Official Store. Bisa juga dicek di situ. Oke. Gitu. Untuk mungkin informasi kayak website, IG atau gitu ada nggak sih? Ada. Kalau misalkan teman musik lovers mau stay tune sama info-infonya Casio, bisa follow di Casio Musik Indonesia atau Pojok Casio. Jadi kalau misalkan Casio Musik Indonesia itu memang dari Casio-nya, kalau Pojok Casio itu dari distributor resmi Casio Musik Indonesia, yaitu PT Kairos Multijaya. Instagramnya Pojok Casio. Biasanya kalau di Pojok Casio tuh lebih ke yang kayak promo, Ya. bonus. Nah itu yang penting gitu. musik lover. Itu penting cuma tuh, cari terus di ya situ kan? tuh. Itu biasanya infonya lengkap banget, jadi bisa follow di situ. Gitu Oke. Kak. Nah terakhir, gue mau ada satu pertanyaan terakhir nih. Bedanya Casio sama produk-produk atau brand-brand yang lain apa sih? Karena kan kalau gue mau milih nih, gue tahu belinya di mana. Tapi apa sih yang membedakan Casio sama produk brand-brand lain? Kenapa harus Casio? mesti milih Casio? Oke. Gitu. Yang pertama gini Kak, si Casio CTS 400 ini harganya 3 jutaan something. Oke. Yang ini 4 jutaan lebih. Di merek sebelah dengan harga segitu, fitur yang tadi aku tunjukin kayak arpeggiator, auto harmonize, terus pitch bend, terus bisa nambah user rhythm. Itu di yang kayak CTS 400 tuh nggak ada. Itu di kelas mungkin 7 juta, 8 Di juta ke kelas atas ya 6 jutaan ke atas lah. Berapa terus kalau misalkan tadi KD udah cobain juga kan, touch response-nya enak, suaranya lumayan. Kalau misalkan yang di 3 jutaan kayaknya nggak sebegitunya deh. Gitu. Terus juga biasanya nggak bisa pakai baterai dan kurang portable. Casio tuh bisa kalau misalkan emang mau nyari yang portable. Terus ini kan hemat tempat ya Kak, bisa dilihat itu modelnya slim, kecil banget kan gitu ya kan, mau nyimpen juga gampang. Ya ini pilihannya gitu. Kalau misalkan yang lain kan biasanya badannya gede gitu ya kan, terus betul. Modelnya gitu-gitu aja, kurang modern. Jadi kalau misalkan Casio dengan harga yang 3 jutaan ini udah dapat yang bentuk modern, gampang disimpan, gampang dibawa, bisa pakai baterai, bisa semua lah. Terus aplikasi juga gratis. Oh, Cordana itu gratis ya? Gratis Kak, tinggal di-download di App Store atau di Google Play Store, itu semuanya ada. Gitu. Nah, kalau si LKS 450 dengan harga 4 jutaan bisa mic in. Walaupun dia speakernya nggak kencang-kencang banget kayak yang kita seri CTX 5000, tapi dengan harga 4 juta, mic in-nya itu udah bisa reverb chorus delay, terus ya speakernya udah lumayan oke lah buat di rumah-rumah tuh oke banget gitu. Sama kalau misalkan mau belajar kan pakai lampu-lampu gini lebih mudah ya. Terus buat bukan untuk menggantikan guru ya, tapi untuk mempermudah orang tua lihat, oh anak saya mestinya mencetnya yang ini, gitu. Atau kalau misalkan di kelas, Dek, ayo ulang nilainya kurang. Tadi pakai Cordana kan bisa gitu. Dan di kelas di yang lain-lain itu dengan harga segitu tuh nggak ada sih rasanya. Boleh dicobain lah sendiri gitu. Kalau misalkan saya ngomong kan katanya, oh itu kan orang Casio, cobain sendiri aja, kita nggak keberatan. Kayak motonya Sinfonia, percaya kuping sendiri musik lover. Percaya kuping sendiri. Kalau saya percaya jari sendiri, gitu ya kan. Kita cobain aja gitu ya kan. Gitu. Oke, kayaknya mungkin itu aja sih informasi-informasi yang kita bisa dapatkan musik lover. Terima kasih buat Kak Stella dari Casio dan Kak Deo dari Sinfonia untuk guru piano. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat musik lover mungkin yang lagi cari keyboard yang budgetnya mungkin sekitar 3-4 juta, mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi pastinya seperti yang tadi kita bilang, cobain sendiri. Percaya sama jari sendiri kalau kata Kak Stella. Ya. Oke, itu aja dari kami hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!